A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa dhukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmatnya. Senantiasa kita membaca alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah bismillah kita sambung kembali kajian kita, kajian sirah Nabi kita. Dan pertemuan yang lalu kita sudah ceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini merupakan tasliyatun lin Nabi, itu hiburan bagi Nabi, dan juga diberikan amanah yang luar biasa, salat 50 waktu dan dikurangi menjadi 5 waktu, tapi pahalanya tetap 50 waktu. Subhanallah, ini kelebihan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan amanah salat, setelah itu baginda Rasulullah SAW pulang. Ya. Dan proses pulang ini sempat tertahan di langit yang ke-6 karena berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam untuk mengurangi salat. Dan subhanallah, setelah itu, setelah salat menjadi 5 waktu, lalu Rasulullah SAW melanjutkan pulang, ya, walaupun Nabi Musa masih nahan. Ya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya Muhammad, minta kurang lagi. 5 waktu itu masih berat. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, malulah. Ya, masa 5 waktu minta dikurangi lagi. Apalagi nguranginya 5 kan. Ya. Udah berapa kali bolak-balik, udah 9 kali bolak-balik begitu ya. Ya kalau diminta kurangi lagi nanti habis. Ya, khawatir habis kan, nggak sholat jadinya. Ya. Jadi Rasulullah SAW ada rasa malu, kemudian melanjutkan pulang. Ya. Pulang sampai di kota Mekah. Ya. Pada pagi harinya Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah, sesuatu yang menggemparkan orang kafir Quraisy. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, tadi malam saya Isra wal Mi'raj. Ya. Isra, perjalanan di malam hari. Kemana aja? Dari mana dan kemana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau ditempuh perjalanan biasa pada waktu itu lebih dari 1 bulan. Ini Muhammad menempuhnya hanya dalam 1 malam atau separuh malam. Subhanallah. Ditambah lagi Mi'raj yang enggak masuk akal, itu Mi'raj. Bagi orang kafir Quraisy enggak masuk akal. Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mi'raj sampai langit yang ke-7. Apa kata mereka? Ini Muhammad betul-betul sudah gila. Ya. Abu Jahal paling senang nih dapat yang kayak ginian. Ya. Jadi subhanallah, waktu itu Rasulullah SAW mengumumkan peristiwa Isra wal Mi'rajnya di depan orang-orang kafir Quraisy dan di sebagian kaum muslimin. Tapi Abu Bakar nggak hadir. Abu Bakar tidak hadir. Maka peristiwa ini diceritakan oleh Abu Jahal kepada Abu Bakar. Jadi yang menceritakan kepada Abu Bakar adalah Abu Jahal. Subhanallah. Ya. Abu Jahal ingin tahu responnya Abu Bakar gimana. Karena Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Subhanallah. Dia ceritakanlah kepada Abu Bakar bahwasanya sahabatmu itu memang sudah gila. Ya. Masa Isra wal Mi'raj? Ya. Hanya dalam setengah malam atau dalam 1 malam. Ya. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Kalaulah memang ini informasinya dari Rasulullah, maka itu adalah peristiwa yang benar. Subhanallah.
Kalaulah ini informasinya dari Rasulullah SAW, maka ini adalah peristiwa yang benar. Gak ada sedikit pun Abu Bakar mengatakan, masa iya? Gimana ceritanya? Biarlah saya dengar dari Rasulullah langsung. Subhanallah. Tapi kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalaulah ini berita memang benar dari Rasulullah SAW, maka ini adalah berita yang benar. Maka setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu dijuluki sebagai As-Siddiq. Apa saja yang keluar dari mulut Rasulullah SAW, dari lisan Rasulullah SAW, itu adalah sebuah kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan dari hawa nafsu Rasulullah SAW mengatakan sesuatu, tapi itu betul-betul bimbingan dari langit. Subhanallah. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir Quraisy pun mengetes Rasulullah, dites. Ada ujiannya. Ya Muhammad, kalau kamu betul melakukan Isra wal Mi'raj, apa buktinya? Subhanallah. Minta bukti. Apa kata Rasulullah SAW? Saya ketemu dengan kafilah dagang. Mereka mencari ontanya yang hilang pada malam itu. Pada tadi malam. Ya. Saya ngasih kabar ke mereka, onta kalian berada di sana. Dan subhanallah, kata orang kafir Quraisy, iyalah nanti kita tanya ke kafilah dagang. Ditunggu. Karena beberapa hari lagi mereka baru sampai. Subhanallah. Jadi di tengah jalan udah kita ceritakan kemarin ya, ketemu dengan kafilah dagang. Ya, yang kehilangan onta. Malam hari itu nyari onta, kendaraannya hilang. Rasulullah kasih kabar. Nampak kan dari atas. Kemana ontanya? Mereka pun nyari gitu setelah itu dan ketemu, subhanallah. Nanti ini jadi bukti. Ya. Maka nanti orang-orang kafir Quraisy itu penasaran dengan kafilah dagang ini. Siapa itu? Rombongan dari mana? Ya. Setiap hari keluar, pagi keluar udah sampai belum? Ya. Ketika panas, terik, mereka masuk ke rumah, sore keluar lagi. Udah ada yang sampai belum? Subhanallah. Saking penasarannya mereka menunggu kafilah dagang ini. Kemudian apa kata orang kafir Quraisy? Kalau engkau berkunjung ke Masjidil Aqsa, wahai Muhammad, coba berikan gambaran kepada kami dan bagaimana Masjidil Aqsa itu, berapa jumlah pintunya, berapa jumlah tiangnya. Ya, tak itu pula kerja Rasulullah malam itu kan, ngitung tiang, ngitung pintu berapa. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Artinya pengetahuan orang Quraisy ini detail juga tentang Masjidil Aqsa. Ada juga yang detail begitu ya. Hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika diperlihatkan Masjidil Aqsa. Langsung Bu, live. Ditampilkan itu live itu, langsung ditampilkan itu. Di hadapan Rasulullah SAW, ciri-ciri Masjidil Aqsa. Tinggal sambil ngitung Rasulullah. Tiangnya berapa gitu ya, subhanallah. Sehingga Rasulullah jawab tuh, ya, jumlahnya sekian dan sekian. Dan mereka tercengang-cengang melihat jawaban Rasulullah SAW. Salamullah. Hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj sangat menggoncang kaum muslimin. Barisan kaum muslimin juga tergoncang. Kenapa tergoncang? Karena diuji betul keimanannya. Ya. Harus betul-betul meyakini ajaran Islam secara keseluruhan. Walaupun mungkin tak dapat dinalar oleh otak, oleh pikiran, gimana ini? Jasad Isra wal Mi'raj, ya. Yang seharusnya perjalanan tak mungkin dilakukan, Mi'rajnya nggak mungkin. Ya. Melewati pintu-pintu langit, siapa yang bisa sampai ke bintang? Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabi. Hiasan langit pertama saja bintang. Gimana kok bisa menembus itu? Subhanallah. Ya. Apalagi sampai ke langit ketujuh. Ya. Hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj ini menambah kuat iman kaum muslimin. Keimanan kaum muslimin tambah kuat. Orang kafir makin ya, makin banyak senjata serangan mereka, ya, menuduh Rasulullah SAW gila dan lain-lain.
Hadirin karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW kembali berdakwah makin giat. Ya. Yang tadinya sedih, sempat sedih ya. Ya, karena meninggal pamannya dan wafatnya istri tercinta, subhanallah, sangat membuat Rasulullah SAW terpukul. Tapi setelah peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Rasulullah SAW kembali menguatkan atau mengencangkan gerakan dakwahnya. Tak ada kalimat putus asa. Ya. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, terutama mendatangi jamaah ketika sudah memasuki musim haji, itu Rasulullah SAW mendatangi mereka. Haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Orang pada musim haji Zulhijjah itu banyak yang haji. Ya. Walaupun ritual ibadahnya sudah rusak. Ya. Datanglah mereka ke Mekah dari berbagai negara, jamaah haji dari berbagai tempat, ya, atau keluar dari wilayah Arab di sekitar kota Mekah. Penduduk Arab yang berada di sekitar kota Mekah berangkat untuk menunaikan haji. Rasulullah datangi mereka, terutama Rasulullah SAW, ya, mendatangi mereka baik di siang hari maupun di malam hari. Tapi kalau di siang hari ini banyak gangguannya. Diikuti oleh Abu Lahab lagi, dikuntitin terus oleh Abu Lahab. Ya, setiap Rasulullah SAW mengajak, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Lahab? Jangan ikuti Muhammad, laqad saba. Dia itu telah murtad dari agama nenek moyang. Saya tahu Muhammad, keponakan saya. Ya. Apa kata mereka? Ngapain kita ngikut Muhammad? Subhanallah. Keluarganya sendiri menolak. Kemudian ngapain kita bantu Muhammad? Ya. Akhirnya Rasulullah SAW mendatangi mereka pada malam hari. Hadirat, ya Allah. Ya. Malam hari. Ya. Orang banyak udah tidur. Rasulullah SAW mencari mana kabilah-kabilah yang masih bangun. Ya. Mendatangi. Ditawari Islam. Subhanallah. Ada yang menolak secara halus, ada yang menolak secara kasar, ada yang mementingkan dunia, ada yang menerima. Ya Muhammad, kami terima dakwamu, kami akan masuk Islam, satu suku kami ini akan masuk Islam semuanya. Tapi berikan jaminan kepada kami, kalau kamu sudah meninggal, kekuasaan engkau berikan kepada kami. Bersyarat. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Aku nggak bisa berjaminan itu. Kalau begitu wahai Muhammad, ngapain kami menyerahkan batang leher kami kepada musuh-musuhmu? Subhanallah. Kami hidup bersebelahan dengan Persia. Pasti Persia tidak bakal diam. Ngapain kami serahkan batang leher kami kepada Persia, membela kamu, kemudian setelah itu kami nggak dapat apa-apa. Subhanallah. Jadi ingin imbalan dunia. Ya. Karena mereka tahu ajaran Nabi Muhammad SAW ini, menurut mereka ini akan bisa menguasai Jazirah Arab dan akan bisa menguasai dunia. Subhanallah. Ya. Hadirin wal hadirat karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah SAW terus mendatangi. Ketemulah ada 6 orang, ya, dari penduduk Madinah yang lagi ngobrol pada malam itu. Cerita-cerita, ya, 6 orang pemuda Madinah, Yathrib. Dulu namanya Yathrib, belum berubah menjadi Madinah. Yathrib. Rasulullah mendatangi mereka kemudian bertanya, dari mana kalian datang? Apa kata mereka? Dari Yathrib. Subhanallah. Mendengar Yathrib, Rasulullah langsung nyambung. Rasulullah bercerita dengan keluarga Rasulullah sendiri, karena keluarga Rasulullah SAW juga ada hubungan darahnya dengan Yathrib. Dari mana tuh? Ibu siapa?
Hah? Abdul Muttalib, kakek Rasulullah Abdul Muttalib, kelahiran Yathrib. Abdul Muttalib yang bernama Syaibah, ya. Abdul Muttalib bin siapa? Belum ujian begini nih. Memang harus ujian, kalau nggak ujian begini nih. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim berangkat, dia ingin berangkat ke Syam berdagang, mampir ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah tertarik dengan gadis Madinah, nikah di Madinah. Ketika istrinya hamil, dia tinggalkan, dia lanjutkan perdagangannya menuju Syam. Dalam perjalanan dia meninggal, wafat. Subhanallah, mirip dengan nasibnya seperti Rasulullah. Ya, Abdul Muttalib seperti Rasulullah. Lahir, ayah sudah meninggal. Ya, jadi ibunya Abdul Muttalib adalah orang Yathrib. Maka nyambung Rasulullah SAW. Saya juga punya keluarga di sana. Ya begitu ya. Subhanallah. Hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW tawarin Islam. Saya ini adalah Nabi. Mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan saya adalah Nabi, ini 6 orang penduduk Yathrib ini kaget luar biasa. Nabi. Ya. Kenapa kaget? Karena mereka selalu mendengarkan kata Nabi ini, Nabi yang terakhir. Apa kata penduduk Yahudi yang ada di kota Madinah? Nanti akan datang Nabi terakhir, dan kami akan menjadi pengikut Nabi terakhir itu, dan kami akan membantai kalian, akan melenyapkan kalian dari Madinah ini. Kami akan memerangi kalian. Subhanallah. Kata Yahudi yang ada di Madinah. Ya. Subhanallah. Yahudi memang merasa Nabi itu dari golongan mereka. Kenapa? Karena memang Nabi itu dari mereka kebanyakan, dari Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Sebelumnya ada nabi-nabi yang lain, ya, Nabi Harun, ya, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ya. Bani Israel. Sedangkan ya Nabi Ishak punya anak, ya, Yakub. Nabi Ismail nggak punya anak nabi, kecuali Nabi Muhammad. Dari Nabi Ishak banyak nabi. Subhanallah. Maka mereka itu merasa pede betul, ya. Nanti nabi terakhir juga dari kalangan kami. Subhanallah. Dan makanya Yahudi itu ramai di Madinah, ya. Kenapa Yahudi banyak di Madinah? Karena di dalam kitab mereka bahwasanya, ya, nabi yang terakhir itu datangnya dari Jazirah Arab yang banyak pohon kurmanya, Madinah. Subhanallah. Maka mereka pindah ke Madinah. Ratusan tahun sebelumnya datang ke Madinah, berharap dari keturunan mereka lahir nabi terakhir. Subhanallah. Ini luar biasa nih. Ada juga riwayat mengatakan ketika Rasulullah SAW lahir, ya, ada rahib Yahudi datang menyaksikan, menjenguk. Nampak tanda-tanda kenabian, langsung pingsan dia. Kenapa? Karena nabi terakhir itu kenapa bukan dari golongan mereka? Ya, frustasi. Bangun lagi dia, dilihatnya lagi Rasulullah masih bayi itu, pingsan lagi. Subhanallah. Hadirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 6 orang pemuda dari ini suku Khazraj, ya. 6 orang pemuda dari suku Khazraj ini mendengarkan ini Nabi. Apa kata mereka? Mereka bisik-bisik sesama mereka, udahlah kita ikutin aja Nabi terakhir ini. Jangan sempat Yahudi dulu ngikutin dia. Subhanallah. Jangan sempat Yahudi dulu yang mengikuti Nabi ini. Kitalah yang akan mengikuti Nabi ini. Subhanallah. Sepakat mereka hadirat masuk Islam. Padahal 6 orang pemuda dari suku Khazraj ini, ya, penduduk pribumi Madinah yang paling kuat, paling besar sukunya adalah suku Khazraj dan suku Aus. Ya.
Ini orang Arab asli, ya, datangnya dari Yaman, ya, mampir ke Madinah. Ya. Suku Khazraj dan Aus mampir ke Madinah, kemudian yang ke Mekah adalah Bani Jurhum. Ya, nanti Nabi Ismail menikahi salah seorang gadis dari Bani Jurhum. Ya. Ketika bendungan Sa'dul Ma'rib, bendungan Ma'rib itu pecah. Hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suku Khazraj ini sebetulnya mereka datang ke Madinah bukan hanya untuk haji, tapi mereka juga minta bantuan kepada orang Quraisy supaya mereka dibantu, karena sebelumnya mereka berperang antara Aus dan Khazraj. Perang besar-besaran, tokoh-tokoh mereka banyak yang mati. Namanya perang Bu'ath. Ya, perang Bu'ath ini 5 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, subhanallah, perang Bu'ath. Jadi suku Khazraj ini kalah, biasanya menang terus. Ya. Kenapa kalah? Karena suku Aus dibantu oleh Yahudi. Ya, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Nanti kita akan ceritakan Yahudi yang ada di kota Madinah. Ya. Menang suku Aus, maka suku Khazraj ini datang. Ya. Maka Rasulullah SAW menawarkan kepada mereka, adakah saya tawarkan kepada kalian yang lebih baik? Saya ini Nabi. Jangan lagi ada permusuhan di antara kalian. Subhanallah. Maka nanti suku Khazraj ini nggak jadi itu minta bantuan kepada Quraisy. Pulang mereka nanti ini ke Madinah, ke Yathrib. Kemudian yang 6 orang ini menyebarkan Islam. Ya. Tahun depannya pada musim haji datang lagi dengan jumlah 12 orang. Dari 12 orang ini salah seorangnya dari Bani Aus. Dari suku Aus. Arti udah mulai akur. Subhanallah. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW menyatukan, ya, orang yang bertikai. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 6 orang tadi yang masuk Islam, ada seorang pemuda yang sangat mempunyai semangat. Namanya As'ad ibnu Zurarah. As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah, orang yang paling semangat, luar biasa. Ya. Makanya dia bawa itu 12 orang. Tahun berikutnya, lumayan Bu, 12 orang. Ya. Mungkin saja ada yang masih di kota Madinah yang tidak ikut. Yang jelas 12 orang berangkat. Dan disitulah Rasulullah SAW ketika sudah berjumlah 12 orang, Rasulullah SAW baiat mereka. Disebutlah dengan bai'atul aqabah al-ula. Apa arti bai'at? Diambil janji setianya, komitmen. Apa saja janjinya? Janjinya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian pada bai'atul aqabah al-ula ini, yang pertama ini, ya, Rasulullah SAW hanya fokus selain taat kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW fokus masalah akhlak. Kalian nggak boleh bunuh anak, nggak boleh berzina, nggak boleh berjudi. Ya, perbaikan akhlak. Subhanallah. Ya. Bai'atul aqabah al-ula, bai'at aqabah yang pertama. Dan bai'atnya ini disebut dengan bai'atun nisa, bai'atnya perempuan. Padahal nggak ada perempuan yang dibai'at. Tapi isinya itu, iya, isinya itu tidak ada jihad. Oke, perempuan kan tidak wajib berjihad. Ya, isinya itu tidak ada jihad. Dari 12 orang ini Rasulullah SAW menitipkan satu orang dai. Ini kan penduduk Madinah semua, penduduk Yathrib. Ya, diutuslah seorang dai dari kota Mekah menuju Madinah. Seorang pemuda yang luar biasa yang mengorbankan dunianya. Mus'ab bin Umair. Ya Allah. Kenapa Mus'ab ini yang dipilih oleh Rasulullah SAW? Ya, itu memang luar biasa kajiannya.
Pertama ini Mus'ab ini memang secara keilmuan luar biasa, ya, pemuda yang sangat cerdas, ya, mudah menangkap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, berwajah tampan, enak dilihat, menarik, suara Al-Qur'annya itu, bacaan Qur'annya merdu, punya suara yang bagus. Kemudian sudah pernah diuji, dia adalah orang yang ikut pernah hijrah ke Habasyah, ya, ikut rombongan Ja'far bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair. Walaupun nanti dia balik, ya, karena mendengar surah An-Najm itu mendengarkan kabar bahwasanya orang Quraisy sudah masuk Islam semua, dia balik. Kemudian sebagian setelah mengetahui bahwasanya berita itu tidak benar, bahwasanya orang kafir Quraisy sudah masuk Islam semua, ya, akhirnya setelah dia mengetahui yang hijrah ke Habasyah ini mengetahui bahwasanya tidak seperti itu beritanya, ya, maka sebagian pulang lagi ke Habasyah, sebagian lanjut tetap masuk kota Makkah. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair, ya. Jadi sudah diuji, sudah tahan banting, udah pernah meninggalkan kota Mekah, udah pernah musafir, ya. Orangnya subhanallah, Rasulullah SAW pernah menangis melihat Mus'ab, melihat pakaian Mus'ab, Rasulullah menangis. Kenapa? Karena Mus'ab ini pemuda yang disayang oleh keluarga besarnya, terutama ibunya sangat sayang kepada Mus'ab. Ibunya melimpah hartanya, mewah Mus'ab, minyak wanginya saja tercium jarak beberapa meter begitu, ya. Masih belum ketemu dengan Mus'ab, gadis-gadis kota Mekah itu udah paham, ini ada Mus'ab di sekitar kita nih. Jadi bahan apa namanya? Gosip. Ya. Mana nih Mus'ab? Karena memang, dan subhanallah, itu juga membuat Rasulullah SAW mengutus Mus'ab. Artinya orang yang juga pandai menjaga tampilan, menarik lah untuk menjadi seorang dai, luar biasa. Hadirin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat Mus'ab. Ya Allah, tidak ada satu rumah pun kecuali Mus'ab telah mengetuk pintunya dan menawarkan Islam. Tak ada satu rumah yang ada di kota Madinah itu kecuali telah dia tawarkan Islam. Mus'ab bin Umair, tidak ada satu kampung pun kecuali Mus'ab bin Umair telah memasuki kampung itu kemudian menawarkan Islam. Hampir semua perkampungan-perkampungan yang ada di kota Madinah itu dan di pinggiran kota Madinah ada orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Kecuali sedikit saja ada perkampungan sedikit, 2 atau 3 perkampungan yang memang tidak ada yang masuk Islam, ya. Karena memang pemimpinnya kuat, ya, menjaga mereka. Toko-toko Madinah, ya, toko-toko tuanya rata-rata sudah pada mati di perang Bu'ath. Tinggal toko-toko mudanya. Toko-toko mudanya ini subhanallah, hadirat mereka dari Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Kebayang enggak hadirin hadirat? Ya, penduduk Madinah sampai hari ini muslim enggak? Sampai hari kiamat. Dajjal datang kota Madinah bisa dimasukin? Enggak. Setiap orang beribadah di kota Madinah itu pahalanya mengalir kepada Mus'ab. Ya Allah, subhanallah, ya, luar biasa. Makanya dakwah ini luar biasa. Kita nggak boleh anggap remeh masalah dakwah. Memberikan hidayah, bukan kita yang memberikan hidayah, melalui kita Allah Subhanahu wa taala mengizinkan melalui kita orang mendapatkan hidayah, pahala mengalir, ya, luar biasa. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu mengajarkan penduduk Madinah ayat demi ayat, mengajarkan Islam, duduk bersabar. Siapa temannya? As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah menemani Mus'ab bin Umair, ya. Ada cerita subhanallah, Islamnya tokoh Madinah, ya, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz, ya, dari suku
Abdul Ashhal, ya. Dari suku Aus, suku klan kecilnya Abdul Ashhal. Hadirat menekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tokoh Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini suara Al-Quran juga nanti bagus setelah dia masuk Islam, hadirat. Ya, dia baca Al-Quran pada malam hari, dia baca Al-Quran malam hari surah Al-Kahfi, ya. Subhanallah, kudanya itu merontak-berontak. Akhirnya dia berhenti baca Quran, diam kudanya, ya. Dia baca lagi Al-Quran, kuda yang diikat di halaman rumahnya meronta. Dia baca di teras rumahnya, ya. Kemudian berhenti dia baca, diam tuh kuda beberapa kali. Setelah itu dia penasaran, dia lihat subhanallah, rupanya ada cahaya menembus langit. Malaikat mendengarkan bacaan Usaid bin Khudair. Tilawah Usaid bin Khudair didengarkan oleh para malaikat. Nikmat mendengarkan tilawahnya. Sebelumnya kafir, ya. Kita ceritakan sedikit, ya. As'ad, ya, seorang pemuda kota Madinah yang mendampingi Mus'ab bin Umair. Apa kata Mus'ab bin Umair? Ayo kita datangi perkampungannya Bani Abdul Ashhal. Tokonya itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah masih saudara dia dengan As'ad. As'ad ini adalah anak bibinya Sa'ad. Sa'ad punya bibi, ya, lahirlah As'ad, sepupu. Subhanallah. Anak khalahnya, kalau bahasa Arab, ya, kalau dari ibu, kalau dari bibi namanya khalah. Bibi itu khalah. Kalau paman namanya ammun, ya. Hadirat dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduklah Mus'ab dengan As'ad di salah satu rumah dari penduduk Ashhal. Ada kebun, ngumpullah orang di situ, di kebun itu. Ya, dengarin Mus'ab ceramah, baca Quran, menyampaikan dakwah Islam. Ada pengajian kecil-kecilan, subhanallah. Mulai orang datang berkumpul, ya. Sa'ad gelisah, ya, Sa'ad nggak ada di situ, cuman Sa'ad memperhatikan. Ya. Sa'ad udah tahu bahwasanya anak bibinya ini, sepupunya ini bawa pendatang yang menyebarkan ajaran baru. Subhanallah. Apa kata Sa'ad? Ya. Dia katakan kepada Usaid bin Khudair, wahai Usaid, kamu datang itu As'ad dengan tamu asing itu, usir mereka dari kampung halaman kita. Mereka itu bawa ajaran yang aneh, ya, yang bisa mempengaruhi orang-orang bodoh di kita. Masyarakat awam itu bisa dibodohin. Usir, ya. Usaid bin Khudair, subhanallah, mendidih darahnya, dapat perintah berangkat bawa tombak sampai di hadapan As'ad bin Zurarah, ya. Kalau Sa'ad nggak enak kan, ini sepupu. Maka kata Sa'ad, kalau dia bukan sepupuku, aku akan mengusir dia. Pergilah engkau wahai Usaid. Sampai di hadapan As'ad, di hadapan Mus'ab, tancapkan itu, apa namanya, tombak tadi. Apa kata Usaid bin Khudair? Kalau kalian masih butuh dengan diri kalian, pergilah dari sini. Kalau pengen hidup, tinggalkan kampung halaman kami.
Subhanallah. Ya, luar biasa terbayang. Hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalamun latif dari Mus'ab bin Umair. Kalam, kata yang sangat lembut datang keluar dari mulut Mus'ab bin Umair. Apa kata Mus'ab bin Umair? Ya. Ala tajlis. Tidakkah kamu ingin duduk sebentar dan mendengarkan apa yang akan aku sampaikan? Kalau engkau menyukainya, kita akan lanjut. Tapi kalau engkau tidak menyukainya, aku akan pergi. Subhanallah. Apa kata Usaid bin Khudair? Sungguh perkataanmu adalah perkataan yang baik, adil. Ya. Duduklah dia mendengarkan. Subhanallah hadirat. Apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair? Tidak banyak-banyak, tidak dia menghujat Tuhan mereka, membacakan Al-Quran. Subhanallah. Dia bacakan Al-Quran, dibacakan oleh Mus'ab bin Umair Al-Quran. Apa kata As'ad? Aku melihat wajah Usaid bin Khudair telah Islam sebelum lisannya mengungkapkan keislaman. Tiba-tiba wajah itu berubah, ya, sejuk, mulutnya kami indah sekali. Al-Quran ini. Jadi wajahnya dulu lebih duluan Islam sebelum lisannya mengatakan Islam. Subhanallah. Nampak dari aura wajahnya, malamih wajhu. Nampak berubah, yang tadinya sangar nancapin tombak, kalau mau hidup berangkat. Subhanallah. Tiba-tiba berubah wajahnya. Hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat yang keluar yang pertama dari mulut Usaid? Ya. Bagaimana caranya kalau mau masuk ke dalam agama ini? Subhanallah. Enggak banyak, enggak kapan turunnya ini ayat, enggak dialog kayak gitu. Bagaimana caranya untuk bisa masuk Islam? Apa kata Mus'ab? Engkau mandi, bersih-bersih. Subhanallah. Mandi, bersih-bersih, bersyahadat. Subhan. Apa kata Usaid bin Khudair? Ya. Di sana ada tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh. Kalau saya bawa orang itu ke sini, akan masuk Islam seluruh anggota sukunya. Tunggu sebentar, pengajian jangan bubar. Saya akan datangkan dia ke sini. Siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Pulang dia menemui Sa'ad bin Mu'adz. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Dari kejauhan dia melihat wajahnya Usaid bin Khudair. Ini wajah yang beda. Wajah berangkat dengan wajah pulang beda. Subhanallah. Ya. Ini Sa'ad lagi ngomong-ngomong dengan kawan-kawannya. Sampai di sana, apa kata Sa'ad? Apa kata Mus'ab? Apa kata Usaid bin Khudair? Wahai Sa'ad, saya lihat sepupumu As'ad bin Zurarah akan diserang oleh suku-suku yang lain karena ajarannya itu. Tidakkah engkau mau membantunya? Subhanallah. Tidakkah engkau ingin membantunya? Ya. Kalau dia aja nggak mau, ya. Bangkitlah kesukuannya, ya kan? Marah, murka dia, anak bibinya. Dia datang ingin membela As'ad, sukunya. Tapi sampai di perkebunan itu, dia lihat tak ada yang biasa-biasa aja. Ada duduk As'ad dengan Mus'ab. Barulah dia paham, itu Usaid ngerjain dia. Tapi kan nggak mungkin pulang, udah di situ. Ya. Langsung Sa'ad memberikan ancaman, kalian harus meninggalkan tempat ini. Ya. Tapi subhanallah, Mus'ab mengatakan yang sama. Awala tajlis, tidakkah engkau mau duduk sebentar mendengarkan?
Kalau engkau suka, kita lanjut. Kalau nggak suka, saya akan tinggalkan sesuatu yang kamu tidak suka. Saya akan tinggalkan ini tempat. Subhanallah. Hadirat bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduklah Sa'ad bin Mu'adz. Hadirin wal hadirat. Sa'ad bin Mu'adz nanti ini ketika wafat, arsy Allah berguncang. Ya Allah. Seluruh penduduk Madinah, hampir seluruh penduduk Madinah menangis. Wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini menarik sekali. Tokoh kota Madinah duduk mendengarkan Al-Quran. Tak begitu lama waktu yang dibutuhkan, sudah dapat merubah wajahnya. Dari hatinya keluar keimanan. Subhanallah. Masuk itu iman ke dalam hatinya, memancarkan cahaya sampai ke wajahnya. Apa yang terjadi pada wajah Usaid itu terjadi pada wajah Sa'ad bin Mu'adz. Masuk Islam, bersyahadat, ya, pulang kampung. Subhanallah. Pada hari itu juga hadirin wal hadirat, dia berdakwah. Bukan dia tunda-tunda, bukan dia habiskan dulu belajar tahsin Al-Quran, enggak. Ya kan? Bukan dia selesaikan dulu makharijul huruf, wasifatul huruf. Baru dia berdakwah. Nah. Pada hari itu juga dia berdakwah. Dia datangi kaumnya, dia kumpulkan kaumnya, hadirat. Dia tanya, kalian kenal saya siapa? Kenal lah, kepala suku. Ya kan? Ya. Engkau adalah orang yang paling cerdas, engkau ada, dipuji-puji oleh masyarakatnya. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Haram bagi kalian berbicara denganku. Haram bagi kalian melihat wajahku sebelum kalian masuk Islam. Ya Allah. Allah. Kepala suku. Apa yang terjadi hadirat karena Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tidak ada yang tidak masuk Islam. Ya, pada hari itu juga menjelang sorenya, pada hari itu juga semua yang tidur di yang tinggal di suku itu, suku Ashhal, malam itu juga mereka tidur dalam keadaan beriman. Ya Allah. Kecuali hanya satu orang menunda keislamannya. Ya. Nanti Islam itu ketika perang Uhud, ya, belum sempat sholat, belum sempat ibadah apa-apa, ikut perang Uhud, subhanallah, dia syahid di perang Uhud. Penduduk Ashhal, suku Ashhal, Abdul Ashhal, semuanya masuk Islam, subhanallah. Berarti dia masuk Islam itu karena pengaruh kepala sukunya atau memang karena keimanan yang itu? Pertama pengaruh kepala sukunya, setelah itu diterangkan Islam, masuk Islam, ya. Banyak juga orang yang tidak mau masuk Islam disebabkan kepala sukunya takut, ya, diintimidasi oleh kepala sukunya. Ini kebetulan pula, subhanallah, luar biasa, ya, masuk Islam kepala suku. Hadirat makan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Madinah layak untuk menjadi kota Islam. Musim haji berikutnya 73 orang dibawa oleh Mus'ab bin Umair dari kaum laki-laki, 2 atau 3 orang dari kaum perempuan, berbaiat musim haji. Hadirat bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah janjian dari kota Mekah, dari kota Madinah, ratusan orang yang berangkat untuk menawarkan untuk ibadah haji, ya. Di antara rombongan yang besar ini ada 73 lebih yang muslim, bergabung dengan yang musyrik itu, ya. Sampai di Mekah, mereka ini ingin ketemu dengan Rasulullah. Gimana caranya? Kan begitu, harus diambil baiat juga, janji setia.
Rasulullah SAW menyusun strategi bertemu dengan penduduk Ansor ini, ya, di malam terakhir sebelum mereka pulang ke Madinah. Setelah selesai ritual haji, malam terakhir ketemu, ya, di sepertiga malam. Orang udah pada tidur, ya. Yang ratusan orang dari kota Madinah ini pada tidur, yang 73 itu pada sepertiga malam bangun. Atau mereka nggak tidur, ya, ingin bertemu dengan Rasulullah. Ketemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah, di Mina, ya, di Mina, ya. Ketemu Rasulullah SAW ditemani oleh 3 orang, ditemani oleh Abu Bakar, ditemani oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, ditemani oleh pamannya yang masih kafir. Subhanallah, Abbas. Tapi Abbas ini kafir. Tapi Abbas ini adalah orang yang dapat dipercaya. Hampir semua Bani Hashim itu membela Rasulullah, walaupun mereka belum beriman. Seperti Abu Talib. Berarti masih ada pembelaan dari keluarga ya? Masih. Tapi nanti Abbas ini masuk Islam. Abbas. Nanti Abbas jadi juru bicara pertama itu ngomong. Ketemulah, ya, penduduk Madinah ini dengan Rasulullah SAW. Apa kata Abbas? Wahai penduduk Yathrib, Muhammad ini orang yang terpandang di keluarganya, di kaumnya, di Mekah. Kami sangat menyayanginya dan kami melindunginya. Kalau kalian sungguh-sungguh ingin melindungi Muhammad, silahkan menjadi pengikutnya. Tapi kalau kalian nggak sungguh-sungguh melindungi Muhammad, biarlah Muhammad bersama kami. Subhanallah, ya. Penduduk Yathrib semangat, ya. Mereka mengatakan kami akan melindungi Rasulullah. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, diambillah janji setia di baiat. Di sana ada As'ad bin Zurarah, datang lagi dia. Ya. Di sana ada Abdullah bin Rawahah, seorang penyair ulung dari kota Madinah. Abdullah bin Rawahah hanya beberapa kalimat saja bisa membuat darah mendidih. Abdullah bin Rawahah luar biasa syairnya, hadirat, ya. Ya. Yang membuat kaum muslimin berani menantang orang kafir, orang Romawi nanti di perang Mu'tah. 3.000 melawan 200.000. 3.000 melawan 200. Ya. 200.000 itu pasukan Romawi, ya, langsung dipimpin oleh Kaisar Romawi Heraklius, ya, melawan 3.000 disebabkan beberapa kalimat yang keluar dari mulut Abdullah bin Rawahah. Insyaallah kita akan ceritakan, ya. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil baiat, janji setia. Selain taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ditambah lagi tentang akhlak. Di situ ada baiat, namanya apa namanya? Rasulullah SAW menuntut penduduk Madinah untuk melindungi Rasulullah seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Artinya apa? Kalau ada yang ingin mencelakai Rasulullah, mereka akan melindungi Rasulullah walaupun dengan pedang, siap perang. Subhanallah. Maka baiat ini dikatakan baiatur rijal. Baiatnya kaum laki-laki, walaupun di situ ada perempuan. Ya. Karena isinya ada jihad. Subhanallah. Hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Abdullah bin Rawahah? Ya Rasulullah, apa yang kami dapat? Subhanallah. Apa yang kami dapat? Apa yang kami dapat ketika kami membela agamamu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang kamu dapat adalah al-jannah. Surga. Apa kata Abdullah bin Rawahah? Sungguh ini adalah perdagangan yang menguntungkan. Allah. Hadirat, perdagangan yang
Untungan. Surga bayarannya. Mau berapa sih harga kita? Sehingga kita layak dapat surga. Subhanallah. Ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membeli dari kaum mukminin, dari orang-orang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala? Jiwa dan harta. Bayarnya pakai apa? Jannah, surga. Subhanallah. Hadirat dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya berita tentang baiatnya kaum muslimin ini bocor. Ada tokoh Quraisy yang mengetahui bahwasanya pertemuan penduduk Yathrib dengan Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Pada malam hari itu juga tokoh-tokoh Quraisy tidak mendatangi tempat perkemahan penduduk Yathrib. Yang 73 orang tadi pulang cepat, selesai baiat langsung pulang, suruh pulang Rasulullah. Mereka menyelinap masuk ke tenda-tenda mereka, ya, dengan cara yang sangat lembut sekali, nggak ketahuan, tidur lagi. Tiba-tiba datang tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang membanguni mereka. Kagetlah penduduk Madinah yang ratusan orang tadi. Subhanallah. Di antaranya yang musyrik itu, ya, yang masih kafir. Ya. Tokoh dari kota Madinah ikut, tokoh besarnya ikut, yaitu Ubay bin Salul. Ubay bin Salul. Ubay bin Salul ini sudah sepakat orang Khazraj dan orang Aus ingin mengangkat Ubay bin Salul sebagai raja mereka di Madinah. Subhanallah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah. Tokoh besar dari suku Khazraj tidak ikut di perang Bu'ath. Dia ingin jalan damai, ya. Akhirnya tokoh Quraisy bertanya kepada Ubay tentang pertemuan orang Yathrib dengan Muhammad. Apa kata Ubay bin Salul? Mana ada? Kami tidak ada pertemuan dengan Muhammad. Orang beriman diam, nggak ada yang komentar. Ya. Mereka biarkan orang kafir itu yang menjawab, yang musyrik itu yang menjawab. Akhirnya dialog antara musyrik dengan musyrik. Apa kata orang Quraisy? Kami mendengar tadi barusan ada pertemuan. Kata Ubay, enggak ada. Mana berani masyarakatku mengadakan pertemuan tertutup tanpa sepengetahuanku. Subhanallah. Memang betul, ya kan? Karena dia tokoh kan. Mana berani? Enggak mungkin. Ya. Karena Ubay bin Salul memberikan jaminan seperti itu, akhirnya tokoh Quraisy pun pulang. Besok paginya siap-siap mau pulang kan? Pulanglah. Subhanallah hadirat. Ya. Pulang. Ya. Tapi orang kafir Quraisy, ya, terus mencari informasi sampailah mereka pada tahap keyakinan memang betul tadi malam ada pertemuan antara penduduk Yathrib dengan Muhammad. Apa yang mereka lakukan? Mereka kejar itu rombongan dari Yathrib. Udah pada duluan, nggak kekejar, tapi ketangkaplah. Ada 2 orang yang ketangkap. Ya, di antaranya Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ini sebetulnya, ya, termasuk orang yang paling semangat ketika mau dibaiat itu. Ubadah bin Samit. Ya, dia mungkin agak tertinggal di rombongan, ketangkap. Apa yang terjadi? Digebukin, dibawa ke kota Mekah, digebukin. Ya Allah, babak belur, diikat kaki, tangannya. Ya. Subhanallah. Ubadah bin Samit, sahabat yang luar biasa, digebukin. Ya. Apa kata Ubadah bin Samit? Aku melihat, ya, udah separuh sadar begitu ya, digebukin. Aku melihat ada seorang yang berpakaian putih, ya, bersih, mendatangi kerumunan yang
orang yang menggebuk aku, yang memukuli aku. Aku pun berharap ini adalah orang yang akan menolong aku. Tapi subhanallah, apa kata Ubadah bin Samit? Setelah sampai di hadapanku, dialah orang yang paling keras memukulku. Ya Allah. Sejak itu saya gak percaya lagi dengan tampilan, katanya. Hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti dilerai oleh Mut'im bin Adi, orang yang pernah melindungi Rasulullah, tokoh. Ya. Mut'im bin Adi dia masa pernah ingin berbalas budi lah, karena Ubadah bin Samit ini pernah menyelamatkan Mut'im bin Adi. Ya, akhirnya dia bebaskan Ubadah bin Samit. Nanti Ubadah bin Samit ini menyusul rombongan sampai ke Madinah. Sahabat-sahabat Rasulullah Al-Ansar, ya, mereka tahu bahwasanya Ubadah bin Samit enggak muncul-muncul, ya, mereka ingin nyusul ke kota Mekah, ya. Tapi tidak lama setelah itu mereka lihat Ubadah bin Samit, alhamdulillah selamat, subhanallah. Hadirat menekan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti Ubadah bin Samit ini punya anak, ya, namanya Abdullah bin Ubadah bin Samit. Ya, ini nanti anaknya ini syahid di tangan orang Khawarij. Ceritanya sangat luar biasa. Khawarij, ya. Ya. Khawarij itu orang-orang yang baru masuk Islam, semangat keislaman, nggak paham Islam, tapi mengkafirkan selain kelompok mereka. Ini ada butuh pembahasan khusus. Di antara korbannya nanti adalah anaknya Ubadah bin Samit. Ya, Ubadah itu disembelihnya, istri Ubadah yang hamil besar dibelah perutnya, ya, dicincang-cincang janinnya, disembelih juga siapa istrinya. Luar biasa. Khawarij, ya, tanpa ilmu. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang 73 orang ini, subhanallah, ke Madinah. Sudah siap menerima kaum muslimin. Mulailah ada perintah hijrah. Hadirat, mulailah sahabat Rasulullah SAW hijrah. Kita ansur sedikit, ya, hijrah. Hijrahnya para sahabat dulu, ya. Nanti baru kita ceritakan hijrahnya Rasulullah. Hijrah Rasulullah butuh satu kali pertemuan lah. Berangkat sahabat hijrah. Hijrah itu diam-diam, gak boleh terang-terangan, kecuali memang sanggup untuk terang-terangan. Diam-diam. Udah diam-diam, ada yang ketahuan, habis. Ya. Kalau dia dari orang lemah, ditangkap, dipenjarakan, disiksa, dibunuh. Kalau dari dia dari kalangan saudagar, punya pengaruh, dipelorotin hartanya. Maka yang hijrah ke Madinah, yang milioner-milioner kota Mekah, pada hari itu dia hijrah, pada hari itu juga dia jatuh miskin, fakir. Miskin mendadak, Bu. Apa enggak jantungan? Hijrah itu berat. Kalau boleh memilih, kalau hijrah itu tidak wajib, kemungkinan para sahabat, terutama milioner-milioner kota Mekah itu yang muslim itu enggak hijrah. Tapi karena hijrah ini wajib, berangkat. Kan udah janji dengan Rasulullah, taat kepada Allah dan Rasulnya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan tidak semangat. Pokoknya udah perintah Allah dan Rasulnya, berangkat. Ya Allah, hadirat menekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abdurrahman bin Auf, istrinya kafir, keluarga besarnya kafir. Berangkat dia sendirian hijrah. Jadi miskin. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mempersaudarakannya dengan orang kaya di Madinah, Rafi'.
Ya. Apa kata teman persaudaraannya ini? Ya. Wahai Abdurrahman, saya punya 2 petak kebun. Silakan buat engkau 1, buat saya 1. Subhanallah. Kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberkahi keluargamu dan memberkahi hartamu. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ya Allah, hanya beberapa bulan setelah itu hadirat menikah, kaya raya. Ya. Dalam setahun dia orang yang sangat diperhitungkan kekayaan di kota Madinah. Emang ada jiwanya. Kalau nggak ada jiwanya, ya, tuh bangkit, duduk bangkit. Subhanallah. Ya. Begitu juga Abdurrahman sahabat yang lain, ya, Abu Bakar, ya, subhanallah. Ada Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ini dulu pernah tinggal di luar kota Mekah, di Romawi, ya, tapi dia orang Arab. Masuk ke kota Mekah dalam keadaan miskin, ngadu nasib lah di situ. Setelah itu jadi kaya raya. Kemudian mau berangkat hijrah, dia masih Islam, maka hijrah. Ketahuan. Apa kata orang Mekah? Enak aja kau Suhaib mau keluar dari kota Mekah ini. Dulu kamu masuk miskin, keluar harus miskin juga. Keluar harus miskin, nggak boleh kamu bawa harta. Kalau kamu ingin meninggalkan kota Mekah, nggak boleh bawa harta. Tunjukkan di mana hartamu. Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Kalau memang itu persyaratannya, bagiku itu mudah. Ambil tuh emas simpanan dia yang berada di bawah anak tangga rumahnya. Ya Allah, gali harta karun orang tuh, ya, subhanallah. Yang paling parahnya itu selendang yang menutupi tubuh Suhaib Ar-Rumi. Apa kata preman Mekah itu? Wahai Suhaib, ini juga kami bawa ya. Allah. Jadi memang dibuat geram, ya, mancing-mancing emosi. Padahal udah sembunyi-sembunyi, ketahuan. Mereka pantau terus itu pintu kota Makkah menuju Madinah. Ya. Kecuali Umar. Umar beda. Sebelum hijrah dia umumkan di Ka'bah. Barang siapa yang ingin anaknya kehilangan ayahnya. Bahasanya luar biasa. Barang siapa yang ingin anaknya kehilangan ayahnya, ibu kehilangan anaknya, istri kehilangan suaminya, tunggulah aku mau hijrah besok. Subhanallah. Tunggu di pintu kota menuju ke pintu keluar kota Mekah. Tak ada yang berani. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar, engkau bawa ini, ada 20 keluarga yang susah-susah, yang lemah-lemah, engkau bawa. Suat titipin. Subhanallah. Ya. Di antara yang ikut itu ada namanya Ayyas. Ayyas ini adalah orangnya lembut kali hatinya. Nggak ngerti dengan hal-hal yang tidak menipu atau apa ya, nggak ngerti. Ya, sahabat yang sangat baik, bisa dikatakan lugu gitu ya. Subhanallah, jujur sekali. Ya. Berangkat bersama Umar. Ya. Ikut rombongan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Jahal nyusul. Ini Abu Jahal ini. Abu Jahal dengan sahabatnya nyusul rombongan Umar. Kira-kira siapa yang bisa dimangsa? Siapa yang bisa dimangsa? Tak berani dia ganggu Umar bin Khattab, tapi dia ingin memangsa dari rombongan Umar. Dapat dialah Ayyas.
Apa kata Abu Jahal? Wahai Ayyas, ibumu setelah engkau berangkat nggak mau masuk ke dalam rumah. Dia bersumpah dia tidak akan masuk ke dalam rumah kecuali engkau pulang lagi kembali. Apa kata Umar? Wahai Ayyas, biarin aja. Kalau memang itu betul beritanya, nanti kalau udah panas matahari itu masuk sendiri ibumu untuk ke dalam rumah. Umar Khattab. Enggak bosan-bosan nih Abu Jahal. Wahai Ayyas, ibumu juga bersumpah dia tidak akan makan sebelum engkau pulang. Kata Umar, kalau udah lapar pasti makan ibumu itu. Subhanallah. Wahai Ayyas, ibumu bersumpah dia tidak akan menyisir rambutnya sebelum engkau pulang. Wahai Ayyas, nanti kalau udah banyak kutu ibumu itu pasti dia akan sisir sendiri. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah, setiap Abu Jahal ngomong apa dijawab oleh Umar bin Khattab. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Jahal ini masuk juga ke hati Ayyas. Teringat dia dengan bundanya, anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Apa kata Ayyas? Wahai Umar, aku mohon izin, aku mau pulang dulu. Ya Allah. Hadirat. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wahai saudaraku, kalau engkau juga pengen pulang, udahlah, tukaran kendaraan kita. Kamu pakai ontaku, aku pakai ontamu. Ya. Ontaku ini lebih baik daripada ontanya si Abu Jahal. Kalau nanti Abu Jahal ini ingin membuat sesuatu jahat di tengah jalan, engkau tinggal pacu saja, nggak bakal bisa nyusul tuh ontanya Abu Jahal. Itu harga murah punya dia tuh. Subhanallah, luar biasa ya. Berarti Umar tuh kendaraannya bagus, ya. Luar biasa. Sekelas Abu Jahal aja kalah kan? Abu Jahal kan panglima perang gitu. Ya, subhanallah. Akhirnya dipakai lah tuh onta